Contoh menghujat Roh Kudus itu yang seperti apa sih? Untuk kawanku semuanya, selamat datang di Pusat Rohani. Damai Tuhan kita Yesus Kristus beserta kita semuanya. Jika ya hendaklah kamu katakan ya, jika tidak hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Nah, contoh menghujat Roh Kudus. Mari kita baca terlebih dahulu, yaitu di Injil Lukas pasal ke-12 ayat ke-10. Setiap orang yang mengatakan sesuatu melawan anak manusia, ia akan diampuni. Tetapi barang siapa menghujat Roh Kudus, ia tidak akan diampuni. Nah, maksudnya bagaimana? Jadi contoh begini. Orang-orang yang di luar kekristenan, teman-teman tahu sendiri kan, biasanya banyak orang yang mengata-ngatai Tuhan Yesus Kristus, menghujat, memaki, mencaci, dan lain sebagainya. Atau contohlah, orang-orang yang menyalibkan Tuhan Yesus Kristus. Nah, mereka ini, orang-orang yang seperti ini masih bisa diampuni. Masih bisa diampuni kalau mereka sungguh-sungguh bertobat. Contoh, orang-orang yang mau menyalibkan Tuhan Yesus Kristus. Malah apa kata Tuhan Yesus Kristus? Di Injil Lukas pasal ke-23 ayat ke-34. Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Dan mereka membuang undi untuk membagi pakaiannya. Nah, jadi orang-orang yang di luar kekristenan, teman-teman tahu sendiri, yang biasanya menghujat, menghina, mencaci Tuhan Yesus Kristus, atau orang yang menyalibkan Tuhan Yesus Kristus, karena mereka tidak tahu, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat itu, Jadi mereka ini masih bisa diampuni kalau mereka sungguh-sungguh bertobat. Sungguh-sungguh bertobat. Nah, kalau nggak bertobat, bagaimana? Ya mereka akan binasa, akan mati di dalam dosanya. Injil Yohanes pasal ke-8 ayat ke-24. Karena itu tadi aku berkata kepadamu, bahwa kamu akan mati dalam dosamu. Sebab jikalau kamu tidak percaya bahwa akulah Dia, kamu akan mati dalam dosamu. Jadi kalau mereka sampai mati tidak percaya kepada Tuhan Yesus Kristus bahwa Dialah Tuhan dan yang akan menyelamatkannya, kalau dia tidak bertobat dan masih terus-terusan menghujat, menghina, mencaci, tidak bertobat, ya mereka akan mati di dalam dosanya, di dalam kebinasaan ini, Tetapi kalau mereka bertobat, kemudian akhirnya diterangi hatinya oleh Roh Kudus, mereka bisa diampuni, Nah, kemudian orang yang tidak bisa diampuni, jadi orang yang sudah diterangi hatinya oleh Roh Kudus. Jadi orang yang menghujat, mencaci, menghina tadi kan, bertobat. Kemudian hatinya diterangi oleh Roh Kudus sehingga mengerti siapa Tuhan Yesus Kristus. Contoh seperti saya. Saya sudah mengerti Tuhan Yesus Kristus itu siapa, Sejatinya benar-benar mengerti karena hati saya sudah diterangi. Kemudian saya meninggalkan Tuhan Yesus Kristus, saya menolak, saya menyangkal. Seperti orang-orang yang sudah bertobat tadi, kan hatinya sudah diterangi oleh Roh Kudus, kemudian dia mengerti siapa Tuhan Yesus Kristus. Tetapi setelah itu mereka menyangkal, menolak lagi, menghina, mencaci, meninggalkan, menyangkal, berdusta, dan lain sebagainya. Mereka itu tidak bisa diampuni, Nah, jadi di situ setiap orang yang mengatakan sesuatu melawan anak manusia, yaitu Tuhan Yesus Kristus, karena mereka tidak mengerti, mereka masih bisa diampuni. Tetapi barang siapa menghujat Roh Kudus, ia tidak akan diampuni. Jadi orang-orang yang sudah diterangi hatinya oleh Roh Kudus, tetapi kemudian mereka menyangkal atau murtad, keluar dari imannya, menyangkal Roh Kudus yang sudah menerangi, ini yang nggak bisa diampuni, Nah, jadi di sini seperti yang tertulis di 1 Korintus pasal ke-12 ayat ke-3. Karena itu aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Elohim, Roh Sang Pencipta, dapat berkata, terkutuklah Yesus, dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Jadi orang yang berkata-kata Yesus adalah Tuhan,
Yesus adalah sang penyelamat umat manusia seperti kita orang beriman ini, karena kita sudah diterangi oleh Roh Kudus sehingga kita bisa berkata-kata ini gitu loh, karena oleh Roh Kudus. Tetapi orang-orang yang belum diterangi hatinya oleh Roh Kudus, mereka nggak akan bisa berkata-kata Yesus adalah Tuhan. Makanya mereka selalu menghina, mencaci, memaki dan sebagainya. Seperti contoh, terkutuklah Yesus. Yesus ini bukan Tuhan dan lain sebagainya. Karena apa? Karena bukan Roh Kudus yang berkata. Ya, yang berkata apa? Roh halus mungkin. Roh si jahat gitu loh. Ngerti kan maksudnya? Nah, jadi seperti itu. Contoh menghujat Roh Kudus itu seperti apa? Seperti yang sudah kita jelaskan barusan. Orang yang belum diterangi hatinya oleh Roh Kudus, ketika mereka menghujat, menghina, mencaci Tuhan Yesus Kristus dan lain sebagainya, karena mereka nggak ngerti. Orang yang seperti itu kalau mereka bertobat sungguh-sungguh, mereka masih bisa diampuni. Tetapi ketika setelah mereka bertobat, hatinya diterangi atau menjadi Kristen, kemudian mereka murtad meninggalkan imannya, mereka menyangkal keimanannya, itu yang tidak bisa diampuni. Karena mereka sudah menghujat Roh Kudus yang sudah menerangi hatinya. Jadi seperti itu. Baik kawan, cukup sekian dulu video kita kali ini. Semoga teman-teman, saudaraku semuanya terberkati. Untuk teman-teman yang mungkin baru saja menonton video di channel YouTube Pusat Rohani, bisa dukung kami dengan cara tekan tombol subscribe-nya untuk mendukung channel ini agar terus berkembang dan mewartakan kerajaan Tuhan kita, Yesus Kristus. Baik kawan, terima kasih sudah menonton video di channel YouTube Pusat Rohani. Damai Tuhan kita Yesus Kristus beserta kita semuanya. Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus. Amin.